Bayangkan sebuah organisasi yang memiliki teknologi paling canggih, modal yang besar, serta strategi bisnis yang matang. Namun, pada saat yang sama, para karyawannya mengalami burnout, kehilangan motivasi, tidak lagi percaya kepada pemimpinnya, bahkan memilih diam daripada menyampaikan ide-ide terbaiknya. Pertanyaannya, apakah organisasi seperti itu benar-benar siap menghadapi masa depan? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi pada era disrupsi tidak lagi ditentukan oleh kecanggihan teknologi ataupun besarnya modal. Faktor yang paling menentukan justru adalah bagaimana organisasi mengelola sumber daya manusianya. Tetapi hanya manusia yang dapat membangun kepercayaan, menciptakan inovasi, mengambil keputusan yang etis, serta menjaga keberlangsungan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Said dengan NIM 5125220015, jurusan Magister Manajemen Strategik Universitas Pancasila. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Transformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Pancasila, membangun organisasi yang adaptif, berintegritas dan berkelanjutan di era disrupsi. Melalui video ini saya akan membahas bagaimana organisasi di Indonesia dapat mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis Pancasila untuk menghadapi tekanan ekonomi, perubahan sosial, disrupsi teknologi, serta menurunnya kepercayaan di lingkungan kerja. Saya juga akan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai landasan negara, tapi juga dapat menjadi fondasi strategis dalam membangun organisasi yang adaptif, etis, produktif, dan berkelanjutan. Nah, untuk memahami mengapa pendekatan tersebut menjadi begitu penting, terlebih dahulu kita perlu melihat kondisi organisasi dan industri Indonesia saat ini. Indonesia saat ini sedang menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, transformasi berkembang sangat pesat. Artificial intelligence, otomatisasi, big data, cloud computing, hingga Internet of Things telah mengubah cara organisasi menjalankan bisnis. Organisasi dituntut menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inovatif agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Namun di sisi lain, berbagai perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tekanan ekonomi global, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta tuntutan efisien yang membuat banyak organisasi melakukan restrukturisasi, perubahan sistem kerja, serta pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas organisasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian yang dirasakan oleh para pekerja. Perkembangan tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan pada perkembangan karakter tenaga kerja. Saat ini organisasi terdiri dari berbagai generasi dengan pola pikir, gaya komunikasi, serta ekspektasi kerja yang berbeda. Apabila keberagaman tersebut tidak dikelola secara efektif, maka organisasi akan lebih mudah menghadapi konflik internal, kesenjangan komunikasi, dan menurunnya kolaborasi. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi modern menghadapi tantangan berupa meningkatnya burnout, stres kerja, rendahnya employee engagement, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemimpin. Banyak karyawan yang merasa tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan, kurang memperoleh apresiasi, dan belum merasakan pengelolaan SDM yang benar-benar adil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan organisasi saat ini bukan semata-mata berkaitan dengan teknologi ataupun persoalan bisnis. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana organisasi mampu menyeimbangkan pencapaian target bisnis dan pengelolaan manusia secara etis, adil, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, transformasi digital harus diikuti oleh transformasi bagaimana organisasi memandang manusia. Organisasi tidak lagi dapat mengelola karyawan hanya sebagai faktor produksi, tetapi harus memandang mereka sebagai aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi di masa depan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa masalah utama yang banyak dihadapi oleh organisasi yang ada di Indonesia. Permasalahan pertama adalah masih ditemukannya gaya kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada pencapaian target tanpa diimbangi kepedulian terhadap aspek kemanusiaan. Pemimpin lebih banyak memberikan instruksi dibandingkan membangun komunikasi dan memberdayakan bawahannya. Akibatnya, hubungan antara pemimpin dan karyawan menjadi kurang harmonis, tingkat kepercayaan menurun, dan inovasi sulit dikembangkan. Permasalahan kedua adalah rendahnya employee engagement. Banyak karyawan hadir secara fisik di tempat kerja, tetapi tidak lagi memiliki keterikatan emosional terhadap organisasi.
Mereka bekerja sebatas memenuhi tanggung jawab tanpa memiliki motivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Fenomena ini dikenal sebagai quiet quitting, yang menunjukkan adanya penurunan komitmen terhadap organisasi. Permasalahan ketiga adalah sistem pengelolaan kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Di beberapa organisasi, promosi jabatan maupun penghargaan masih dipengaruhi oleh faktor senioritas atau kedekatan personal dibandingkan kompetensi dan prestasi kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi kerja karyawan untuk terus berkembang. Di samping itu, lemahnya komunikasi internal juga menjadi tantangan yang lebih tidak dapat diabaikan. Komunikasi yang bersifat satu arah menyebabkan aspirasi karyawan kurang tersampaikan, sehingga munculnya resistensi terhadap perubahan serta melemahnya rasa memiliki terhadap organisasi. Apabila berbagai permasalahan tersebut terus dibiarkan, organisasi akan menghadapi risiko menurunnya produktivitas, meningkatnya turnover, hilangnya talenta terbaik, serta melemahnya kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mampu membangun karakter, kepercayaan, kolaborasi, dan kesejahteraan karyawan. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, muncul pertanyaan yang mendasar. Apakah pendekatan human resource management yang selama ini diterapkan masih relevan untuk menghadapi dinamika organisasi modern? Menurut saya, jawabannya adalah belum sepenuhnya, karena organisasi memerlukan pendekatan yang lebih strategis, adaptif, dan berorientasi pada manusia. Disinilah berbagai materi yang telah kita pelajari saat perkuliahan menjadi lebih relevan. Konsep pengelolaan SDM berkarakter Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat strategi organisasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target bisnis, tetapi juga kemampuan membangun karakter, integritas, dan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pandangan tersebut diperkuat oleh konsep Value-Based Human Resource Management. Pandangan ini diperkuat oleh konsep Values-Based Human Resource Management yang menekankan bahwa seluruh kebijakan SDM harus dibangun di atas nilai-nilai organisasi seperti integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, setiap proses mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter. Selanjutnya, konsep ethical leadership dan empathy-based leadership menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan sekaligus mampu memahami kebutuhan bawahannya. Kepemimpinan yang etis dan empatik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan, loyalitas, serta motivasi kerja karyawan. Selain itu, konsep leader as a coach mengubah paradigma kepemimpinan dari sekedar pemberi instruksi menjadi fasilitator yang mendampingi, mendengarkan, dan mengembangkan potensi anggota tim. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan organisasi modern yang menuntut kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Sementara itu, Human Experience Management, Talent Management, Employee Engagement, Change Management, HC Agility, Organizational Culture, serta Sustainable Competitive Advantage menunjukkan bahwa organisasi yang mampu menciptakan pengalaman kerja yang positif, mengelola perubahan secara efektif, dan membangun budaya organisasi yang sehat akan memiliki daya saing yang lebih kuat dalam jangka panjang. Berdasarkan keseluruhan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa human resource management modern sebenarnya memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi untuk memahami teori-teori tersebut, melainkan bagaimana menerjemahkannya ke dalam praktik pengelolaan SDM yang sesuai dengan karakter organisasi di Indonesia. Pembahasan inilah yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya mengenai integritas nilai-nilai Pancasila dalam Human Resource Management. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa tantangan organisasi saat ini bukan hanya persoalan teknologi, efisiensi, ataupun persaingan bisnis. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana organisasi mampu mengelola manusia secara bermartabat tanpa kehilangan daya saing. Pada titik
titik inilah saya memandang Pancasila bukan sekedar sebagai ideologi bangsa, melainkan sebuah kerangka berpikir yang sangat relevan untuk membangun human resources management di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan HRM yang seringkali berorientasi pada produktivitas semata, pendekatan berbasis Pancasila menempatkan keseimbangan antara pencapaian kinerja organisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun manusia yang berkarakter, berintegritas, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Dan apabila dianalisis lebih dalam, setiap sila yang ada pada Pancasila memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan praktik human resource management modern. Kita masuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya integritas, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks organisasi, nilai tersebut diwujudkan melalui kepemimpinan yang beretika, kebijakan SDM yang transparan, proses rekrutmen yang objektif, serta sistem penilaian kinerja yang bebas dari praktik diskriminatif maupun konflik kepentingan. Organisasi yang memiliki integritas yang tinggi akan lebih mudah membangun kepercayaan dari karyawan maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh memandang karyawan hanya sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aset strategis yang perlu dikembangkan. Implementasinya dapat dilakukan melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, program kesehatan mental, keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, serta menciptakan psikologi safety sehingga setiap karyawan merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkembang. Selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Memberikan landasan bagi terciptanya budaya organisasi yang kolaboratif. Dalam era disrupsi, organisasi tidak lagi dapat mengandalkan individu yang bekerja sendiri. Keberhasilan justru ditentukan oleh kemampuan membangun kerjasama lintas fungsi, menghargai keberagaman, serta menumbuhkan semangat gotong royong. Budaya seperti ini akan memperkuat inovasi karena setiap individu dapat saling melengkapi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sangat relevan dengan konsep employee voice dan participative leadership. Organisasi perlu membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi karyawan, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun komunikasi dua arah. Ketika karyawan merasa didengar, mereka akan memiliki rasa memiliki terhadap organisasi sehingga perubahan lebih mudah diterima. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi fondasi dalam membangun sistem human resource management yang objektif dan berbasis meritokrasi. Rekrutmen, promosi jabatan, pengembangan karir, hingga pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi nyata. Dengan demikian, organisasi mampu menciptakan motivasi kerja yang tinggi sekaligus mempertahankan talenta terbaik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari kelima sila Pancasila bukan hanya memiliki nilai moral, tetapi juga memberikan arah strategis bagi pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.